Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana'a adalah ibu kota negara Yaman dan merupakan salah satu kota tertua di dunia dengan sejarah yang membentang selama lebih 2.500 tahun. Cerita lokal masyarakat Yaman menyebutkan bahwa kota Sana'a didirikan oleh salah satu putra Nabi Nuh bernama Syam. Dan hebatnya, Sana'a tetap dihuni hingga hari ini dan bahkan menjadi jantung kehidupan penduduk Yaman secara umum. Dengan sejarahnya yang panjang, Sana'a bukan saja menjadi pusat pemerintahan dan administrasi, tetapi juga menjadi sebuah situs sejarah yang kaya akan budaya dan tradisi. Kota Sana'a dengan segala kemegahan sejarah dan budayanya adalah tempat di mana waktu seolah berhenti menjadi semacam portal bagi dunia lain. Kota ini menjadi semacam karya seni serta menjadi salah satu harta karun terbesar di Arabia. Sana'a terletak di bagian barat daya Yaman pada ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut, yang kemudian menempatkan kota ini sebagai salah satu kota tertinggi di dunia. Posisi geografis ini memberikan iklim yang relatif sejuk serta kering dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di semenanjung Arabia. Kota ini berada di lokasi benteng kuno pra-Islam yang berasal dari abad ke-1 dan ke-2 sebelum Masehi. Pada abad pertama Masehi, kota Sana'a muncul sebagai pusat rute perdagangan pedalaman. Kota ini menjadi saksi pengaruh Kristen yang puncaknya bertepatan dengan masa pemerintahan Justinian. Namun, sejak abad ke-7 dan seterusnya, Sana'a menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Sebagaimana dibuktikan oleh sisa-sisa arkeologi di dalam Masjid Agung yang konon dibangun saat Nabi masih hidup. Sana'a dikenal dengan keajaiban arsitektur yang mampu bertahan selama ratusan tahun. Beberapa gedung pencakar langit di kota ini mencapai ketinggian sekitar 30 meter, dengan usia yang telah mencapai antara 300 hingga 500 tahun dan hanya dibangun dari lumpur. Sementara, gedung pencakar langit modern pertama di Chiago hanya sedikit lebih tinggi dari itu. Seperti sebuah karya seni rumit di museum yang terbuka, kota Sana'a memiliki lebih dari 6.000 rumah yang dibangun sebelum abad ke-11, lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Arsitektur kota Sana'a telah melampaui sebagian besar kota-kota di dunia. Sana'a menghadirkan model arsitektur hijau dengan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan seperti batu, lumpur, batu panggang, kayu, serta gipsum. Rumah-rumah di kota Sana'a terdiri dari bangunan bertingkat yang dihiasi bentuk-bentuk geometris, jendela berukir dengan detail yang rumit serta simbol-simbol yang syarat akan makna. Semua detail itu seolah bercerita mengenai kemegahan masa lalu. Rumah-rumah khas di kota ini memiliki tinggi hingga 9 lantai. Lantai di bawah biasanya terbuat dari batu dan lantai di atas terbuat dari bata ringan. Rumah-rumah ini dibuat saling berdekatan dan dihubungkan oleh jaringan jalan sempit yang cukup kompleks. Hebatnya, kota ini mampu mempertahankan suasana historis dan kemegahannya selama berabad-abad dan tetap tidak tersentuh oleh arsitektur modern, mempertahankan ritme yang nyaman antara arsitektur tradisional dengan tuntutan kehidupan yang modern. Kota tua Sana'a mengadopsi teknik yang luar biasa untuk membuat air yang ramah lingkungan dari bangunan perumahan, air limbah, juga air dari masjid yang masuk ke dalam sistem drainase untuk mengairi ruang hijau yang berpusat di semua lingkungan. Kota tua Sana'a mempertahankan banyak fitur lingkungan dalam hal perencanaan serta desain yang dapat diterapkan pada arsitektur modern. Di setiap lingkungan terdapat sebuah kebun dan secara umum terdapat sekitar 40 kebun di seluruh kota Sana'a. Salah satu bangunan yang sangat ikonik di negeri Yaman adalah Darul Hajar, bekas istana kerajaan yang berjarak sekitar 15 km dari kota Sana'a. Bangunan megah ini dibangun di atas puncak batu besar yang menjulang tinggi, yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu ikon arsitektur serta warisan budaya yang paling menonjol di negeri Yaman. Bangunan ini terdiri dari 5 lantai yang masing-masing dirancang dengan tujuan yang spesifik, mulai dari ruang tamu, dapur, hingga kamar pribadi imam. Material utama yang digunakan adalah batu lokal yang memberikan stabilitas dan ketahanan, sementara dekorasi interiornya mencerminkan seni ukir yang rumit serta detail. 5 lantai yang disusun secara vertikal mencerminkan adaptasi terhadap ruang yang terbatas di puncak batu. Setiap lantai dihubungkan oleh tangga-tangga sempit yang berkelok yang menambah kesan megah dan misterius. Darul Hajar yang berarti istana batu dibangun pada tahun 1920-an sebagai tempat peristirahatan musim panas Yahya Muhammad Hamiduddin.
seorang penguasa Yaman dari tahun 1904 hingga 1948. Meskipun bangunan ini cukup modern, tetapi situsnya memiliki sejarah yang jauh lebih tua, dengan runtuhan dan fondasi yang berasal dari periode Himyarite. Imam Yahya memilih lokasi ini untuk membangun istana musim panasnya, memanfaatkan posisi strategis serta pemandangan yang menakjubkan dari puncak batu tersebut. Pada akhirnya, Darul Hajar tidak hanya merupakan warisan arsitektur, tetapi juga menjadi simbol identitas bagi budaya Yaman. Istana ini menarik ribuan wisatawan setiap tahun, menawarkan sekilas ke dalam sejarah dan kehidupan para pemimpin Yaman masa lalu. Selain itu, Darul Hajar berfungsi sebagai bukti kemampuan teknik dan seni arsitektur tradisional Yaman yang masih dipertahankan hingga hari ini. Pada awal tahun 1980-an, atas permintaan pemerintah Yaman, UNESCO meluncurkan kampanye internasional untuk melestarikan kota Sanaa. Kemudian, pada tahun 1988, kota Sanaa ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan diberi penghargaan untuk arsitektur pada tahun 1995. Dan dengan semua kemegahan sejarah dan budayanya, kota Sanaa adalah sebuah epos hidup, sebuah kisah yang ditulis dengan tinta sejarah serta darah perjuangan. Setiap sudut kota ini menawarkan sekilas tentang kemegahan masa lalu serta harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Mengunjungi kota Sanaa adalah seperti memasuki sebuah saga kuno, di mana setiap halaman penuh dengan keajaiban serta inspirasi. Sanaa, dengan segala keindahannya, adalah tempat di mana sejarah dan masa kini bersatu dalam harmoni yang mengagumkan, menciptakan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.